Saat kecil aku selalu merasa, anak yang menangis cuma akan dipukul orang tua. Jadi aku terbiasa menahan semuanya. Semua sakit hatiku telan sendiri. Sampai hari itu, dia melihat wajahku penuh bekas air mata. Dia tanya kenapa aku harus minta maaf. Hanya karena aku sedang sedih. Aku kaget. Untuk pertama kalinya ada yang bilang padaku, rasa sakit itu wajar. Menangis itu hakku buat meluapkan emosi. Dia bahkan turun dari mobil, membelikanku sekotak permen. Katanya dulu ada anak yang menangis, tapi tidak pernah dapat permen. Sekarang dia ganti kasih padaku. Saat itu, aku merasa benar-benar bertemu malaikat berhati lembut. Tapi aku tidak pernah menyangka, pertemuan kami dimulai dengan cara yang begitu kacau. Sahabatku sendiri, demi koneksi dan masa depan, bekerja sama dengan orang lain, menuang obat ke minumanku. Pengejar yang menjijikan itu, seenaknya menyentuhku di depan umum. Dengan tidak tahu malu bilang dia suka padaku. Aku berusaha sekuat tenaga melepaskan diri, tapi efek obat mulai bekerja. Kepalaku pusing, langkahku goyah. Saat aku hampir putus asa, mengira aku akan hancur di tangan orang menjijikan itu, dia muncul seperti cahaya, menerobos gelap di depanku. Yang kuingat cuma dia berdiri melindungiku. Dia membawa aku pulang, memanggil dokter keluarga. Dia bilang, pria itu sudah beres. Hanya 3 kata, tapi memberiku rasa aman yang belum pernah kurasakan. Aku pikir mimpi buruk sudah selesai. Ternyata keluargaku mendorongku ke jurang lain. Telepon dari ibu tiri, memaksaku tengah malam pergi ke bar, mencari putra kesayangannya, yang kerjaannya cuma bikin masalah. Akhirnya aku kembali dikepung. Dia bahkan teriak bilang mau menghabisiku. Dan sekali lagi, orang yang menyelamatkanku adalah dia. Ternyata dia tidak tenang. Dari lantai atas dia lihat aku masuk bar sendirian, dan langsung menyusulku di mobil saat pulang. Aku akhirnya tidak kuat lagi. Semua tekanan yang kupendam bertahun-tahun langsung meledak. Dan di saat itulah terjadi adegan di awal tadi. Dia menyerahkan sekotak permen, bilang kalau permen itu manis, dan momen ini juga manis. Aku bilang padanya, selama aku mampu, apapun permintaannya akan kupenuhi. Dia cuma tersenyum, bilang nanti kalau sudah terpikir, dia akan memberitahuku. Melihat wajahnya yang susah ditebak, aku tiba-tiba agak panik. Jangan-jangan baru lolos dari bahaya, aku malah jatuh ke perangkap berikutnya.